Oke, anak-anak sekalian, mari kita kembali untuk mempelajari bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Kalau kita belajar reproduksi manusia, tentu kita akan menggali apa itu alat-alat reproduksi pada manusia. Tapi sebelum kita masuk ke sistem reproduksi pada manusia, kita akan mempelajari dulu pembelahan sel. Ya. Karena manusia itu awalnya dari satu sel. Pada awalnya manusia terdiri dari satu sel, kemudian sel tersebut mengalami pertumbuhan terus-menerus. Sehingga pada saat dewasa, manusia itu akan memiliki 200 triliun sel. Yang pada mulanya satu sel akan berubah menjadi atau bertambah banyak menjadi 200 triliun. Mengapa hal itu terjadi? Karena sel mengalami pertumbuhan. Yang kedua, sel tumbuh dan mempunyai bentuk. Karena sel yang tumbuh dan mempunyai bentuk serta fungsi yang sama akan bergabung menjadi satu kesatuan yang akan membentuk jaringan dan seterusnya. Di kelas 1 kita sudah belajar sistem organisasi kehidupan, bahwa organisasi kehidupan itu dimulai dari sel. Kemudian sel ini akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ-organ ini berkumpul membentuk satu sistem organ. Nah, sistem organ ini bekerja secara bersamaan atau saling mendukung membentuk satu individu. Jadi begitu, di kelas 1 kita sudah pelajari hal ini. Tapi kita akan melihat fokus pada sel. Yang pertama kita akan melihat bagaimana pembelahan sel. Nah, sebelum kita menjelaskan pembelahan sel, atau saya menjelaskan pembelahan sel, kita akan melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Barangkali kamu akan bertanya, apa itu pembelahan sel? Mengapa sel mengalami pembelahan? Ada berapa cara sel melakukan pembelahan? Kemudian bagaimana langkah-langkah atau fase pembelahan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita pelajari materi berikut ini. Kita mulai dari apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah penggadaan sebuah sel yang pada mulanya satu, membelah menjadi dua dan seterusnya, yang kemudian menjadi banyak. Berikutnya, mengapa sel mengalami pembelahan? Sel mengalami pembelahan pada dasarnya adalah karena sifat tumbuh dan berkembang. Yang pertama ada 3 sifat atau sebab tumbuh dan berkembang. Adanya perbaikan pada tubuh yang mengalami kerusakan, misalnya seperti luka. Kemudian ada reproduksi. Berikutnya, ada berapa cara sel melakukan pembelahan? Ada 2, yaitu mitosis dan meiosis. Lalu mitosis itu apa? Mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tumbuh atau yang disebut dengan sel somatik. Kemudian pembelahan mitosis menghasilkan kromosom yang sama dengan induk atau diploid. Nah, berikutnya pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakteristik identik dengan induknya.
Artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama dengan induknya. Kemudian fase dari pembelahan ini adalah ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian kita lihat fase-fase ini. Ini dia, ada profase, langkahnya seperti ini, metafase, langkahnya seperti ini, anafase, langkahnya seperti ini, telofase, langkahnya seperti ini. Baik, kita jelaskan satu persatu. Profase. Profase adalah awal terbentuknya adalah memisahnya sebuah inti sel yang membentuk benang-benang kromatin. Jadi membran sel pecah, kemudian inti terbelah, terbentuklah benang-benang fibrin namanya. Benang-benang ini kemudian dilanjutkan dengan penempelan pada fase metafase. Jadi kromosom-kromosom yang tadinya ini adalah kromosom yang terdapat di inti tadi keluar, kemudian menuju ke benang-benang ini. Nah, fase ini yang disebut dengan metafase. Nah, ini adalah gambar metafase di mana di mana kromosom-kromosom tadi akan menempel ke benang-benang fibrin ini. Yang pada mulanya dia berada di inti sel karena pecahnya dinding membran inti pecah atau rusak, kemudian terbentuklah benang fibrin, ya, maka dia ikut tertarik masuk ke menempel pada benang-benang fibrin ini satu persatu. Nah, fase ini yang dikatakan dengan metafase. Ini adalah tahap-tahapnya, bisa kamu baca sendiri, ya. Saya tidak menjelaskan agar videonya tidak terlalu panjang. Kemudian ini adalah anafase. Nah, anafase ini kromosom yang tadi menempel menyatu di benang-benang fibrin terpisah, dia tertarik ke sisi yang satu dan ke sisi yang lain. Nah, sisi inti dari kedua ini yang disebut dengan sentrosom. Dia akan tertarik ke sentrosom yang satu, kemudian dia akan tertarik ke sentrosom yang kedua. Nah, semua yang menempel pada benang fibrin itu akan tertarik. Nah, proses fase ini yang disebut dengan anafase. Selanjutnya, fase yang terakhir adalah telofase. Nah, begitu dia sudah menempel atau mendekati kedua intinya ini tadi, maka akan terbentuk pemisahan. Dinding dari sel itu akan memisah, terbentuk menjadi dua seperti ini. Ini adalah bentuk pemisahannya. Dia akan mengerucut, dan membentuk dua buah sel. Nah, itu adalah pembelahan mitosis. Sekarang pembelahan meiosis. Kenapa pembelahan meiosis terjadi? Iya, saya ulangi. Pembelahan mitosis ini fungsinya adalah untuk memperbanyak sel. Oleh sebab itu dikatakan dengan sel tumbuh dia. Jadi pembelahan ini terjadi pada tubuh manusia atau tubuh hewan atau tubuh makhluk hidup. Tetapi kalau pembelahan meiosis terjadinya juga di tubuh, tetapi di bagian sel kelamin, pembentukan sel kelamin ya. Oleh sebab itu terjadi pada sel kelamin merupakan pembelahan reduksi, penguraian yang tadinya sepasang menjadi bagi dua, jadi setengah dia, sehingga menghasilkan 4 sel anakan.
Kalau di mitosis menghasilkan 2 sel anakan, tetapi kalau pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Lalu tahapannya seperti apa? Ini adalah gambar tahapannya. Ada telopase, epropase, metapase, anapase, nah, dan telopase. Tahapannya sama, mirip. Tapi yang terjadi di sini ada 2 kali tahapan. Tahapan pertama pemisahan sel menjadi 2, ya, menjadi 2. Kemudian fase berikutnya memisahkan sel menjadi 1 kromosom, jadi setengah dari kromosom. Nah, ini terjadi di sel kelamin, sehingga pada saat kromosom ini bertemu dengan kromosom yang lain dari wanita atau sepasang wanita pria, dia akan menjadi sepasang dia. Karena pada awalnya dia setengah, ini setengah. Nah, ini yang silahkan anak-anak pelajari nanti dibaca supaya kalian bisa memahami ini. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang supaya menghemat waktu agar videonya juga tidak terlalu panjang. Nah, apabila ada pertanyaan dari fase-fase ini dan yang belum kamu pahami, kamu bisa bertanya di chat di aplikasi kita. Nah, silahkan ditanyakan di situ, nanti akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Demikian dulu video ini saya sampaikan. Atas perhatian anak semuanya, saya ucapkan terima kasih.